di tempat jajan. Kita akan memulai kegiatan hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bergembira, kita akan menyanyikan pujian hati yang gembira ya. Hati yang gembira adalah obat ya untuk kalian, obat kalian yang bosan, obat kalian yang mungkin sedang sakit. Jadi kita harus menyanyikan dengan gembira. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Oke. Suaranya belum kedengeran. Nah, ulang-ulang ini. Oke. Matematik paling ujung. Yang gembira ada Tuhan senang. Lagi. Yang gembira adalah Obat. seperti hati yang senang, hati semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Ya. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hati yang selalu gembira yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami dapat selalu bergembira, selalu bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berkumpul melalui Zoom meeting ini Bapa, berkati jaringan yang kami gunakan, sehingga Zoom hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami Bapa. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bu Mita akan share pelita hari ini. Hari Kamis 12 Agustus 2021. Ya, sudah terlihat anak-anak? Udah, Bu. Ya. Udah, Bu. Oke, berarti jaringannya lancar. Ya, Bu Mita bacakan untuk kita semua. Judul renungan hari ini itu adalah Sarah. Dari tokoh Sarah, kita belajar tekun, sabar, dan menanti. Ya. Ayat natsnya diambil dari Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Papa melihat Adi tengah gelisah berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Kamu sedang menunggu apa, Di? Tanya Papa. Ternyata Adi sedang menunggu hasil ujian IPA dari gurunya. Adi tidak mau sampai hasil ujian IPA buruk dan dia harus mengikuti remedial. Apapun hasil ujian IPA kamu, tetap bersyukur ya, Di. Terus sabar menanti ya. Tuhan akan beri yang terbaik, Ibu Papa. Best kids. Iya. Kesabaran adalah wujud dari ketekunan. Pernahkah kamu tidak sabar di dalam menanti sesuatu? Sarah
istri Abraham pernah tidak sabar di dalam menanti janji Tuhan. Padahal Tuhan berjanji akan memberikan keturunan melalui Sarah. Namun karena ketidaksabaran Sarah membujuk Abraham untuk mendapatkan keturunan dari Hagar, hamba perempuannya. Padahal itu tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kids, Ya. hari ini kamu belajar tentang tekun di dalam kesabaran menanti. Apakah saat ini kamu sedang menantikan sesuatu atau berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu? Misalnya saat ini kamu sedang menantikan mendapatkan hadiah impianmu. Teruslah tekun sabar menanti sambil terus berusaha karena Tuhan akan selalu memberikan jawaban yang terbaik untukmu. Ya, firman hari ini mengajarkan kita untuk apa? Siapa yang mau sharing? Sabar. Ya, betul. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk terus bersabar. Demikian juga, ya, betul. Nah, misalnya contohnya hari ini mungkin kita lagi nggak enak badan atau lagi sakit, pasti kita ini ya mengeluh ya, aduh kapan sih sembuhnya, Nah, itu kita harus tekun sabar menanti. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati yang sabar, menanti kesembuhan, karena pasti Tuhan akan sembuhkan ya. Pasti Tuhan punya waktu untuk sembuhkan kita. Ya, jadi untuk anak-anak yang sedang sakit, yang sedang mengalami masalah, atau yang sedang berharap untuk mendapatkan sesuatu mungkin, nah itu harus bersabar, sabar menanti dan terus berusaha untuk menggapai impiannya, ya, dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Yuk anak-anak, adakah yang ingin didoakan? Kamu minta tutup dulu. Saya, Bu. Saya siapa itu? Elzo. Elzo. Gimana Elzo? Ayahku lagi soman. Oh, ayahnya Elzo lagi isoman. Terus Elzo Ya. sakit nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Kita berdoa untuk ayahnya Elzo. Ada lagi? Soman itu apa, Pak? Isolasi mandiri. Nah. Isoman itu isolasi mandiri. Karena terkena penyakit COVID ya. Anak-anak harus jaga selalu kesehatannya. Ada lagi? Ya. Tidak? Oke. Yuk, anak-anak kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Untuk yang mengajarkan kami untuk bersabar menanti. Apapun itu yang menjadi harapan kami, yang menjadi doa kami diajarkan untuk selalu bersabar Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kami yang terbaik. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang mungkin saat ini sedang sakit, untuk ayahnya Elzo, untuk keluarganya Renhat, untuk keluarganya Marcel, kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, pulihkan mereka Tuhan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, melalui perawatan yang mereka lakukan, biarlah mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripadamu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga menjaga kami Tuhan, selalu berikan kesehatan, berikan kami semangat untuk menjalani hari-hari ini Bapa. Dan jika sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran hari ini, kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati, biarlah kami bisa fokus untuk belajar dan memperoleh ilmu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, ampuni untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, hari ini kita belajar apa? PPKN. Agama. Disiapkan ya? Agama. PPKN. Ya, agama, komputer juga kan? Yap.
Ya, untuk agama Ya. dan komputer nanti tugasnya lihat di classroom ya. Nah, hari ini Zoom-nya PPKN saja. Agama, Bu. Agama nggak Zoom. Agama nanti lewat ya, Bu. classroom. Iya. Udah aku udah Oke. lihat. Udah lihat, udah di-share ya. Oke, Bu Mita akan share PPKN. Anak-anak boleh siapkan itunya. Ya, buku tulis. Ya, kemarin anak-anak sudah belajar apa? Sila kedua dan Minggu lalu. Simbol sila kedua dan ketiga. Ya, kalau simbol sila pertama apa? Bintang. Bintang. Apa? Bintang. Simbol sila kedua? Rantai. Hah? Rantai. Rantai. Ketiga? Pohon beringin. Pohon beringin. Yang keempat? Kepala banteng. Yang kelima? Adi dan kapas. Kapas. Berarti masih ingat ya, hebat. Oke, hari ini kita belajar simbol sila keempat dan kelima. Ya, ada kepala banteng untuk simbol sila keempat dan simbol kelima padi dan kapas. Yang warna kuning ini apa ini? Padi. Yang warna putih ini kapas ya. Betul. Ya. Anak-anak pasti sudah hafal ya bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nah, ini sila terpanjang ya di Pancasila. Simbolnya adalah kepala banteng. Ya. Nih, simbolnya kepala banteng. Nah, terus Bu Mita akan menceritakan tentang banteng. Anak-anak tahu banteng nggak? Tahu. Iya benar. Banteng itu hampir mirip dengan kerbau. Mereka sejenis. Nah, banteng itu adalah sejenis kerbau yang banyak terdapat di Indonesia ya. Nah, tubuh banteng itu berwarna coklat, kalau enggak hitam. Ya, biasanya banteng itu kerjanya ngapain? Makan rumput. Makan rumput, Bu. Ya, makan rumput, betul. Main diajak main sama ini apa? Ya, banteng itu suka nyeruduk-nyeruduk ya. Nyeruduk warna merah. Iya, mungkin kalau kalian lihat di film-film kali ya, ada yang banteng itu diadu, ya. Karena ya dia suka pakai apa ini tanduknya untuk menyerang orang Musuh-musuh. atau menyerang musuh ya. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, banteng itu makannya tumbuh-tumbuhan, rumput. Nah, dan banteng itu ternyata hidupnya itu berkelompok, Nak. Jadi mereka suka berkumpul. Berkumpul sekitar 2-40 ekor dalam satu kelompoknya. Dan kalian tahu kalau banteng itu dipimpin oleh siapa? Siapa yang mimpin? Satu banteng jantan. Dipimpin oleh satu banteng jantan. Nah, ini contohnya nih. Ini ada kumpulan banteng. Ada yang warna hitam, ada yang warna coklat. Mereka berkumpul. Kayak kerbau. Iya, banteng itu memang mirip sama kerbau. Jadi apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Ayo, anak-anak pernah lihat kerbau nggak? Mungkin di sekitar Enggak pernah. Nggak pernah. Rumahku banyak kerbau. Di tempat siapa yang banyak Lihat kerbau? sapi, Bu. Saya. Oh, ada yang lihat sapi. Tempat tuh banyak kambing. Oh, malah kambing. Itu beda lagi ya. Ya, kalau kerbau itu dia biasanya hidupnya itu kadang suka di lumpur-lumpur, Nak. Suka dibawa ke sawah-sawah gitu loh. Ya, jorok. Nah, tapi kalau banteng itu mereka tinggalnya di padang, di taman-taman kayak gini, padang rumput, gitu. Terus dari tanduknya juga beda sedikit. Kalau bedanya? Di tanduknya biasanya dia lebih ini apa?
lebih tajam gitu ya, tajam karena mereka suka nyeruduk. Dan ukurannya juga lebih besar banteng daripada kerbau. Dan kalau dilihat dari rahang mulutnya nih, rahang kepalanya, dari kepalanya itu lebih besar banteng juga dari tulang-tulang kepala itu lebih besar. Ya. Nanti anak-anak bisa lihat Di mana? banteng dan kerbau. Lihat di Google. Udah kulihat, Bu. Oh, udah kulihat. Oke. Bu, saya lihat di buku cetak. Oh, di buku cetak ya, bagus. Kreatif berarti. Bisa lihat di buku cetak. Oke, karena sifat banteng yang suka berkelompok dan berkumpul, nah banteng itu dijuluki sebagai hewan sosial karena mereka suka berkelompok, suka berkumpul. Nah, sama juga seperti dengan masyarakat Indonesia ya, suka berkumpul, bermasyarakat dalam menyelesaikan masalah ya, mereka diskusi untuk menyelesaikan masalah. Ya mungkin karena pandemi jadi jarang berkumpul lagi ya. Nah, dari kesamaan banteng dan sifat masyarakat Indonesia itu menjadikan kepala banteng sebagai simbol sila keempat Pancasila. Ya, jadi anak-anak bisa menyimpulkan nanti untuk hubungan antara banteng dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang selalu berkumpul itu membuat kepala banteng dijadikan sebagai simbol sila keempat. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang sesuai nilai luhur sila keempat Pancasila. Ini beberapa contoh ya. Yang pertama, mengutamakan masyarakat dalam menyelesaikan masalah bersama ya. Jadi setiap ada masalah mereka bermusyawarah. Nah, terus yang kedua, keputusan yang diambil saat bermusyawarah harus menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Ya, jadi ketika bermusyawarah, keputusan yang diambil itu harus nilai tentang kebenaran dan keadilan ya. Lalu yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan sepenuh hati. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Jadi ketika bermusyawarah, terkadang pendapat kita mungkin tidak disetujui karena suatu alasan. Jadi kita jangan langsung nggak mau diskusi lagi, jangan kayak gitu. Kita harus dengan sepenuh hati tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itu. Ya, untuk sila keempat sudah paham? Ya, kita lanjut ke sila kelima, Pancasila. Nah, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentang keadilan ya. Simbolnya padi dan kapas. Ya, padi yang berwarna kuning, kapas yang berwarna putih. Padi itu kalau diolah jadinya apa, Nak? Beras. Beras. Terus beras kalau dimasak jadi apa? Nasi. Ya, nasi, benar. Nasi itu adalah makanan pokok orang Indonesia ya. Kita hari-hari makan nasi. Ada yang di sini nggak makan nasi? Ada. Nggak ada ya. Kita cuma makan lauk doang, Bu. Ya nggak kenyang makan lauk doang. Kapas, Bu. Mungkin kalau orang di luar negeri makannya roti. Iya, roti. atau- Makannya cuma gadoan doang. Iya, tapi kita betul. Kalau kita khusus orang Indonesia, makanan pokoknya nasi. Jadi setiap hari kita makan nasi. Ya, Nak? Apa itu? Ya. Papi saya punya pabrik beras. Oh, iya, siapa? Kathleen ya. Papinya punya pabrik beras. Nah, anak-anak yang mau beli beras bisa ke papanya Kathleen ya. Promosi dia. Jauhan. Oh, kejauhan.
Ya. Kalau kapas, anak-anak tahu nggak? Pernah lihat pohon kapas nggak? Pernah? Aku pernah. Pernah ya? Bu, Kapas itu- boleh izin ke kamar mandi. Boleh, Boas, silakan. Bu. Ya, kalau kapas itu diolah jadi apa ya? Benang. Jadi benang. Lalu benang dijahit jadi baju ya. Baju itu juga merupakan kebutuhan pokok kita. Nah, kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok itu manusia selalu ada ya, selalu mempunyai kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok. Apa itu yang dimaksud kebutuhan pokok? Nah, kebutuhan pokok adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk bisa terus hidup, ya. Kalau nggak ada kebutuhan pokok, susah untuk hidup. Mati. Nah, kebutuhan pokok itu ada 3 jenis. Ada sandang, pangan, dan papan. Sandang itu apa? Ada yang tahu sandang itu apa? Itu Sandang itu apa? Ada yang pernah dengar? Sandang adalah kebutuhan Apa? ya. Sandang itu kata lain untuk pakaian. Ya, betul. Untuk pakaian. Sandang itu pakaian. Kalau pangan itu apa pangan? makanan, Makanan, betul. Kalau papan itu istilah untuk apa? tempat tinggal. Betul, tempat tinggal, hebat. Aduh. Nah, jadi kebutuhan pokok itu ada 3, sandang, pangan, papan ya. Kita harus sandang itu harus berpakaian, terus ada makanan, ada tempat tinggal atau rumah. Nah, itu baru kita bisa terus hidup. Dan kita harus selalu bersyukur ya, karena kita mempunyai 3 kebutuhan pokok itu. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, kebutuhan sandang itu berupa pakaian. Nah, pakaian umumnya terbuat dari kapas. Nah, biji kapas itu diolah menjadi benang, lalu benang dijahit menjadi kain yang dijadikan pakaian untuk kita pakai hari ini. Nah, ini adalah pohon kapas. Nah, yang mungkin anak-anak belum pernah lihat, ini adalah salah satu contoh pohon kapas. Udah pernah lihat. Nah, hebat. Di mana ya Bu biasanya itu? Pak, ini kalau jarang sih, memang jarang, bukan kayak di mana-mana bisa ada gitu. Jarang-jarang dia ada. Ya. Kalau pagi pernah lihat. Di sini ada yang Lihat Bu. di rumah ada yang punya pohon kapas nggak? Enggak ada. Ada. Siapa yang punya? Ya jarang ya. Nanti kalau lihat pohon beringin. Oke. Ya, nanti kalau kalian pengen tahu, kalian lihat aja di Google ya. Siapa Pak? Oke, selanjutnya kebutuhan pangan. Nah, tadi udah disebutkan kebutuhan pangan itu berupa makanan. Nah, makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia adalah nasi. Nah, nasi itu dihasilkan dari padi yang digiling menjadi beras. Nah, ini padi. Kalau padi udah pernah lihat ya? Udah. Ya dong. Bu, Ya. di sekitar rumahku sih banyak. Kalau Wow. jalan ke arah sana lagi. Oh iya, banyak padi di sana. Itu padi. Samsek banyak. Mm-mm. Sawahnya. Bu, belakang Iya, rumahku di banyak. Metro masih banyak sawah juga, pasti banyak padi. Bu, aku pernah ke sawah. Kalau lagi panen. Oh, pernah ke sawah. Kamu panen padi? Bu. Ya. Aku pernah jalan-jalan. Bu, aku punya padi, Bu. Padinya doang. Ya, punya padi ya. Punya, Bu. Ya. Ya, semua anak-anak pasti udah pernah lihat padi. Oke. Jadi padi. Nah, kita lihat. Negara Indonesia menjamin tersedianya kebutuhan pangan dan sandang. Ya, pangan itu makanan, sandang itu pakaian untuk seluruh rakyat Indonesia.
Jika kebutuhan pangan dan sandang terpenuhi, rakyat dapat hidup dengan makmur ya. Nah, untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil itu merupakan salah satu tujuan negara Indonesia ya. Berharap semua mendapatkan makanan dan pakaian tentunya. Nah, untuk mencapai tujuan negara Indonesia, pemerintah melaksanakan pembangunan nasional. Dan pembangunan nasional ini dilakukan secara adil dan merata. Nah, artinya, arti adil dan merata itu pembangunan nasional dilakukan oleh semua wilayah sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, maksudnya adil dan merata itu dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu kita memiliki hak yang sama. Kita sama-sama bisa makan, sama-sama ada pakaian, atau mungkin bahan bakar, misalnya minyak. Misalnya ketika di Aceh itu ada minyak, berarti di seluruh Indonesia itu juga pasti punya minyak, gitu ya, untuk kebutuhan. Nah, dan salah satu bentuk pembangunan nasional di Indonesia itu adalah MPR atau DPR. Anak-anak tahu nggak MPR itu kepanjangan apa? Nggak tahu. Enggak. Apa? Aku pun nggak tahu DPR, Bu. Dewan Perwakilan Rakyat. Betul, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Betul, Vero. Kalau MPR apa? Tahu. Bangun perwakilan lain. Majelis Perwakilan Rakyat. Kurang tepat. Tengahnya kurang tepat. Apa? Maju Pemusyawaratan Rakyat. Ya, betul. Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Jadi P-nya itu Permusyawaratan Rakyat. Betul, itu adalah bentuk pembangunan nasional di Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ya. Yang pertama, gemar mengikuti kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Ya. Lalu yang kedua, menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Lalu yang ketiga, turut menyukseskan pembangunan nasional dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, ini anak-anak bisa simpulkan. Tadi simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Ya. Jadi ketika mungkin ditanya apa hubungannya banteng dengan sila keempat. Nah, banteng itu merupakan hewan yang senang berkumpul dan hidup bersama. Jadi simbol kepala banteng melambangkan masyarakat Indonesia yang selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Itu untuk sila keempat. Sedangkan ke sila kelima, padi dan kapas itu melambangkan kemakmuran Patar. Dicoret-coret ya. Ya, untuk yang kelima, padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi tadi melambangkan makanan pokok yang hasilnya jadi beras, sedangkan kapas melambangkan kebutuhan sandang. Masih ada tugasnya di foto. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Enggak. Jelas, jelas. Wah. Nah, Tugasnya jangan banyak-banyak ya, Bu. Enggak, kita tugasnya kerjakan bersama-sama. Yuk, anak-anak keluarkan buku tulis dan pulpen. Buku tulis ya, Bu. Ya, buku PPKN. Tunggu bentar, Bu. Baru nyiapin. Baru nyiapin, oke. Bentar, Bu. Belum. Ya, silakan ditulis soalnya.
Apa, Bu? Belum lah, Bu. Ya, ya. Tulis latihan ya? Ya. Latihan dikerjakan bersama-sama. Buku latihan, tugas. Bu, PPKN ya, Bu? Itu Ya, enggak PPKN. kuisnya itu, Bu. Ya, itu kita kerjakan sama-sama di sini. Tulisan kuisnya ditulis di buku sini enggak? Ya, ditulis. Bu, boleh enggak di itu aja di apa? Di kelas ini. Apanya? Ini. Oh, di sini aja, sekarang aja. Ada bawa buku kan? Belum, Bu. Bu, ini bulan 8 ya, Bu? Kenapa? Nak? Ini bulan 8, Bu. Hah? Ini bulan 8 kan, Bu? Oh, bulan 8. Iya, bulan 8. Bulan Agustus. Tanggal berapa tadi? 12. 12. Ya. Sudah, Bu. Ya, Ada ditulis. soalnya. Nomor 1. Apa sih? Belum, Bu, belum. Iya, Bos. Dah. Bu, kita bacakan aja. Apa simbol sila keempat dan kelima Pancasila? Ini ditulis dulu kan soalnya baru jawaban. Iya, betul, Casey. Tulis dulu soalnya. Yang sudah tahu boleh langsung ditulis di buku. Ada. Jawabannya, Bu, ditulis. Iya dong. Nanti kita sebutkan bersama-sama. Oh, tanggal berapa? Bu, Tanggal 12. Bu, Ya. boleh nggak tulis soal dulu? Soalnya aku takut gak cukup. Iya, tulis soalnya dulu, Nak. Tulis soalnya. Boleh nggak soalnya dulu habis itu tulis jawabannya? Semuanya. Satu-satu aja. Bu Mita tunggu kok. Bu Mita tunggu. Nomor 1 sudah, Bu. Dah, Bu. Ya. Kita tunggu temennya. Bu, aku sudah tulis jawaban dan soalnya, Bu. Wih, oke. Bu, aku belum. Iya, nggak apa-apa. Dadah, Bu. Ya. Ya. Kita tunggu temennya. Bu, aku udah tulis soalnya sama jawabannya, Bu. Oke, good. Aku sudah. Bu, jawabannya nanti Oke, aja good. di bawah. Soalnya takut nggak cukup. Kan ini bareng-bareng, Nak. Kita tulis aja. Di bawah. Jawabannya, Soal, jawabannya jawaban. Terus soal, jawaban. Soal, jawaban. Bentar, Bu, belum. Ya. Tinggal dari sini. Loh, ini titik ini namanya siapa nih? Namanya titik. Sudah, Bu, udah ngerjain juga. Oke, good. Bentar, Bu, Ya. belum. Oke. Satu. Apa simbol sila keempat dan kelima Pancasila? Siapa yang mau jawab? Renhan. Kalau banteng dan padi banteng dan padi kapas. Betul. Sila keempat simbolnya kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Silakan ditulis jawabannya. Sudah, Bu. Udah, oke. Sudah benar tadi ya? Sudah. Good. Berarti kalian mendengarkan dengan seksama. tugas. Sudah, Bu. Ya, silakan ditulis dulu soalnya yang kedua. Bu, nanti difoto dikirim ke tempat Bu Mita enggak? Gak usah, itu buat kalian, catatan kalian ya. Gak usah difoto. Ya. Kan Bu Mita udah lihat di sini anak-anaknya udah ngerjain. Bu, Ya. yang nomor 2 aku nggak tahu. Ya, kita tunggu.
Nomor 2 karena suka berkumpul. Ya, kurang lebih seperti itu. Good. Boleh ditambahin. Sudah selesai semua tuh, sudah dikerjakan ya. Ya. Karena Tugasnya ya. Gusti udah jawab, Gusti? Nah, Bu, sama jawabannya. Belum. Udah, soalnya udah. Jawabannya udah. Belum. Bu. Belum. Oke. Bu, yang kedua jawabannya apa ya? Apa? Ayo. Sudah selesai nulis soalnya ya. Mengapa banteng dijadikan simbol sila keempat Pancasila? Ada yang mau menjawab? saya Bu Sandi Ya, Sandi. Karena banteng suka berkumpul bersama. memiliki sikap yang sama dengan masyarakat Indonesia, yaitu suka berkumpul dan bermusyawarah. Ya, betul. Komplit sekali ya. Di buku cetak juga anak-anak bisa lihat. Jadi karena banteng itu suka berkumpul, sama seperti masyarakat Indonesia juga suka berkumpul untuk menyelesaikan masalah. Karena suka berkumpul terus. Karena banteng suka berkumpul, sama seperti Bu. ya. Kumpul apa, Bu? Karena banteng suka berkumpul, Sama seperti apa, Bu? sama seperti masyarakat Indonesia sama seperti masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Indonesia Bu. Ya, masyarakat sama seperti masyarakat Indonesia Di situ yang gemar berkumpul yang gemar berkumpul habis itu, Bu. untuk menyelesaikan masalah. Bu, jawabannya apa, Bu? Nah, di layar kelihatan nggak? Kelihatan. Kenapa gitu-gitu kan? Seperti apa Bu? Belum ketik. Sama seperti masyarakat Indonesia Yang gemar berkumpul untuk menyelesaikan masalah, Bu. ya, good. Udah, sampai situ aja. 14. 16. Bahasa Indonesia. Ya, mereka berkumpul untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah. Belum. Ya. Bu Mita taruh di mana ini? Taruh di sini. Hari ini kami bersyukur setiap pagi kami boleh bangun pagi menyambut hari yang telah Tuhan sediakan. Bu, sudah Bu. Oke. Bu. Ya, lihat aja di layar. Devi kok. Kelewat. Ketutup ya ini ya.
Sebutkan Ya, Bu. contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila keempat Pancasila. Yang nomor 3. Kelihatan itu, Bu. Ya, bentar. Bu. Loh, gimana naikinnya ya? Duh, malah hilang. Taruhnya di bawah aja, Bu. Di bawah nomor 3. Bu Mita bacakan aja, malah bingung Bu Mita naruhnya. Sebutkan contoh sikap nomor 3. Kelihatan kok, Bu. Ya, oke. Ini kok suara kayak di bis? Suara apa ini? Ya. Ya. Sebutkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila keempat Pancasila. Nah, kalau ini anak-anak bisa lihat di itu bukunya, Nak. Buku cetaknya. Sebentar, Bu Mita ambil buku cetaknya. Halaman berapa? Kasih tahu, yang udah tahu kasih tahu temennya. 13. Kalau berapa, 13. Sandi? Kawan-kawan, nomor halaman 13. Oke. Masih Sandi. 13. Berapa? Kasih jawabannya. Lagi sih, Bu. 13 Sandi. Di chat. Halaman 13 ya? Tuh, lihat. Sudah ketemu anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sudah ditulis soalnya. Sudah. Nah. Sudah dijawab. Lagi dijawab. Oh, belum. Apa, Bu, jawabannya? Ya udah Bu Mita bukain lewat ini lagi ya. Ini adalah beberapa contoh. Jadi misalnya ada jawaban lain mungkin dari buku lain, itu juga bisa. Nah, ini contohnya. Loh, kok ini kok nggak hilang? Ya udah. Ya, anak-anak tulis 3 aja. Nomor 3 itu jawabannya ya, Bu? Ya, Nak. Ya. Mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang nomor 3, Bu. Nah, tulis 3. Ini kan ada 4. Jawabannya kan ada 4 contohnya di situ. Anak-anak tulis 3 aja. Terus 1 sampai 3. boleh 1 sampai 3, boleh 1 2 4, boleh 2 3 4, terserah. 1 2 3. Boleh 4 1 boleh 4 1 3. Boleh. Ya, selamat minum. Saya lihat di buku cetak aja ya. Bumi teh dulu dah. Oh, kelihatan. Clear lagi makannya, clear ya. Disuap. Ya, Bu. Ya. Angkanya di sini sih pensinya belum. Tuh. Boleh 3 2 1. Boleh Sandi. Duduk itu bisa jembalik itu. Duduk. Bisa jembalik.
diganti lagi, Bu. Kenapa, Nak? Diganti lagi, kok aku bingung. Kenapa? Bingung, Bu. Kok jadi ganti lagi? Ganti apanya layarnya? Nah, itunya kan nanti nomor 1 kan udah. Terus nomor 2 udah. Nomor 3 kok beda lagi? Yang tadi nomor 3 soalnya Oh, ini bukan soal, Nak. Ini jawaban nomor 3. Bu, boleh nggak 4, 3, 2? Boleh. soalnya, Bu. Aku belum tulis. Oh, soalnya tadi apa, anak-anak? Ada yang udah selesai nulis belum? Sebutkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila keempat Pancasila. Ya, Michelle tulis. Sebutkan contoh sikap. Nomor 3 boleh Apa? harus semuanya apa boleh nomor berapa aja? Terserah mau nomor berapa. Tuliskan 3 aja. Soalnya kalau lagi. Kalau 1, 3, 4 boleh nggak, Bu? Boleh banget. Itu nggak harus urutan, nggak harus ini kok. Nah. Ya, nih Michelle. Ini Lihat di sudah, atas Bu. ya. Udah? Oke, nunggu temennya ya. Nah, sebutkan contoh. Ini nomor 3 tadi soalnya. Michelle. Udah, Bu. Ya, sesuai dengan sila keempat. Belum, Bu. Ya, Bu minta tunggu. Nilainya mana, Bu? Ada nilai soalnya. Di mana? Sesuai Sebutkan dengan contoh nilai. sikap yang sesuai dengan Nilai, Bu. Yang ini. nomor berapa? Nomor 3. Sudah, Bu. Dengan nilai luhur sila keempat. Oh, Pancasila. dengan nilai luhur. Ini ya. Ya, ini ya Michelle ya. Kelihatan ya. Bu. Aku tak ganti merah. Ya, Udah, nah. Bu. Belum. Udah, Bu. Eh, Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum. Ya, nggak apa-apa, Nak. Udah, Bu. Kita harus Sudah, Bu. bersabar, oke. Halo, Bu. Mohon bersabar, ujian. Bu. Ya, Nak. Kalau saya itu 1, 4, 3. Boleh. Dan mungkin jika anak-anak 4, 1, 3. ya, mungkin jika anak-anak juga cari di buku lain, bukan di buku ESPS, mungkin jawabannya juga berbeda. Tetapi maksudnya sama itu nggak apa-apa. Ya. Selesai. Ya. Selesai. Bu, kok jawaban Ibu sama di SPS beda yang nomor 1. Beda ya nggak apa-apa. Maksudnya sama. Soalnya apa, Bu? Oke. Ini udah selesai ya. Ini kita lanjut ke 4. Bu. Yang Soal nomor 4, Bu. ya, oke. Anak-anak juga lihat di buku. Kalau di buku halaman berapa? Belum, Bu. Ya, halaman berapa kalau di buku cetak? 13 tuh. Anak-anak bisa buka halaman 13. Bu, tadi nomor 3, Bu. Nomor 3. Ya. Bu. Oh, nomor 4 apa, Bu? Oh ya. Bu, Nomor 4. 4. Tuh, masih banyak. nomor berapa, Bu? Sampai nomor 6, sayang. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok? Ya, nomor 4.
Belum tulis. Ya. Kalau mungkin ada yang ketinggalan bisa buka di Classroom juga ya. Garis miring, ada yang seperti panjang. Anak-anak juga bisa menjawabnya bisa pakai bahasa sendiri tapi mempunyai maksud yang sama. Selesai. Selesai. Cepet banget kamu. Cepet banget. Udah Bu, udah tahu. Udah Bu. Nah, Udah Bu. jawabannya udah belum? Belum nggak tahu Bu. Dicari dulu dong. Coba dicari. Kebutuhan pokok itu apa? Masih halaman 13. Oh, tuh. Kasih kodenya. Masih di halaman 13. Padi dan kapas. Apa yang dimaksud kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok adalah Wanda. Aku cek ya. Kebutuhan manusia yang Ya. harus di apa Bu jawabannya? apa tadi temenmu tuh ada yang jawab tuh tadi? Kebutuhan Halaman manusia. 13 padi dan kapas. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk bisa terus hidup. Ya tuh. Udah nih Dede nih, Dede udah ganti loh. Bu Guru kasih lihat itu kok Dede nggak buka loh. Kayak mana sih? Harus dipenuhi untuk terus hidup. Bu Dede udah. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk terus hidup. Ketutupan. Kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Kenapa, Nak? Hah? Sudah? Belum. Iya, nggak apa-apa. Sudah Bu. Ya, kita tunggu temannya. Kita harus bersabar. Sudah Bu. Kita tunggu temannya. Bu, Ya, ini tadi ini ada videonya enggak? oh, record ya, rekamannya ada rekamannya. Nanti untuk anak-anak yang belum bisa ikut Zoom, Udah Bu. ya bisa lihat dari Udah, Bu. rekamannya. Oke, Ya Bu, saya. ya good. Oh, ini lagi ini. Dah Bu. Udah, lanjut nih, lanjut. 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 Tak taruh di mana ya? Tak taruh di sini ya, nomor 4 ya jawabannya ya. Ini nanti dijelasin nomor 2 Bu. Enggak, itu nomor 4. Nah. Bu, ini Soalnya ketutupan nanti kalau Bu Mita buka yang nomor 5. Ya, sebutkan macam-macam kebutuhan pokok. Tadi kalau anak-anak dengar ada berapa tadi? Halaman 14. Tuh, Elzo kasih kata kuncinya, halaman 14. Ayo. Belum tulis soalnya loh Bu. Oh iya, tulis dulu dong. Ini enggak ini yang tadi. Diwarnain ya Bu. Apanya Bu diwarnain? Loh. Itu mau ketinggalan di classroom ya Bu. Kenapa, Nak? Kalau di classroom ya Bu, itunya. Soalnya, iya, soalnya ada di classroom, materinya ada di classroom. Kok di buka? Kenapa, Michelle? Kita enggak. Gimana? Foto dikirim.
Oh, nanti rekamannya bisa dikirim kok. Mungkin kalau ketinggalan Katanya aku nggak ada. bisa dikirim. Di Classroom sudah menunjukkan. Dipegang, jadi nggak mau pegang kalau apa-apa itu. Jawabannya apa? Ya, udah selesai soalnya. Kebutuhan pokok tadi ada berapa jenis? Lah ini sambil suap sendiri sekarang. Buka halaman 14 betul, saja Rita. lah. Ada 3. Apa aja? Papan, sama Sangan papan. Kuning, Kok 4? 3. kuning. Apa tadi? Gemar mengikuti kegiatan dalam rangka Pangan, papan. Ya. Pangan, papan, atau dibalik sandang, pangan, papan. Dengar. Sandang. Sandang. Kandang, Bu. Sandang, bukan kandang ya. Sandang ya, Bu, sandang. Sandang ya, S. Sandang habis itu Sandang, pangan pangan, dan papan ya, Bu. dan papan, betul. Nah, Pangan dan apa, Bu? papan. Papan. Iya. Ya, itu istilah sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu tempat tinggal rumah. Sandang itu pakaian ya, Bu? Ya, betul. Wih, ada anjingnya siapa itu? Anjing. Anjingnya galak ya? Iya. Dia yang gonggong terus. Bu Guru, cari pempek Bu Guru sayang. Kita cari di sini yang Bu Guru. Ada yang galak, ada yang enggak. Ada yang galak, ada yang enggak. Ada yang lucu nggak? Enggak. Ada ya. Ada kok, Bu, hamster. Nomor 6, Bu. Bu, ini sampai nomor berapa, Bu? 6 sayang, nomor 6. Nomor 6. Oke. Aku baru masuk tadi koneksi. Bu, Ya. aku punya hamster, Bu. Wih, punya hamster. Hamsternya makan apa sih? Kuaci. Paci. Sama kacang. Kuaci yang kita makan itu. Iya. Kalau saya punya kelinci. Punya kelinci. Kelinci makannya apa? Alat. Erat. Bu. Wortel. Aku. Ya, Gusti. Tapi udah meninggal. Tunggu, Bu, aku belum tulis Punya apa? soalnya. Tapi udah meninggal semua. Waduh, udah Belum tulis meninggal. soal nomor 6. Ada dua. Belo sama Beli. Oh. Nama anjing tuh Hero sama Dogo. Dogo. Namanya Dogo. Pasti besar. Dogo besar apa kecil? Dogo sudah besar. Udah tua. Oh, udah tua. Tempel di buku apa, Bu? Tempelnya di buku tulis apa buku gambar? Nomor 6. Nomor 6. Mengapa padi dan kapas dijadikan simbol sila ke-5 Pancasila? Padi dan kapas melambangkan kebutuhan pokok bangsa. Belum, Bu. Iya, betul. Adi? Ya, silakan tulis dulu. Di kesimpulan, itu ada tadi. Mengapa padi dan kapas dijadikan simbol sila ke-4? Sila ke-5 Pancasila? Bu, saya udah jawab, Sandi. Saya udah jawab. Papa di Oke, dan Sandi. kapas dijadikan simbol sila keempat Pancasila, kenapa ya? Kelima, nak. Kelima dong. Simbol kelima Pancasila. Apa, Bu, jawabannya? Ayo, coba anak-anak cari tahu. Bu, aku tahu. Dibaca bukunya. Sandi. Lalu bisa aku. Ayo, Bu. Halaman berapa ya, Bu Mita lupa ya? Bu Mita buku cetaknya 14. halaman 14 katanya Elzo. Benar gak? Coba cari. Ya. Kenapa, nak? Suaranya kecil. Apa Tere? Mic-nya itu Tere di itu. Buka.
Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Cari dulu dong. Apa? Lihat di buku, cetak. Selesai. Tadi halaman berapa, Bu? 14. Soalnya nggak ditulis soalnya. 14. Nomor 6, jawabannya dari melambangkan makanan pokok Bu, yang paling bawah ini ya, Bu. Kapas melambangkan Ya ini nomor terakhir, nomor 6, nomor terakhir. kebutuhan sandang. Nomor 6 tadi melambangkan pokok masyarakat Indonesia. Apa Bu jawabannya? Nih jawabannya. Jawabannya padi dan kapas melambangkan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yaitu sandang atau pakaian dan makan atau makanan. Ya, itu sama juga. Boleh jawabannya itu. Jadi intinya sama-sama. Padi itu melambangkan, padi dan kapas melambangkan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang melambangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu, ditulis Bu, ditulis. Ya. Tuh, siapa bisa baca tuh Dedek? Mana di bawah ya? Karena padi dan kapas. Padi dan. Dia ada. Belum, Bu. Ya, apanya yang belum? Nomor 6 padi melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia, kapas melambangkan kebutuhan sandang. Ya, kalau ya itu detailnya mungkin ya. Melambangkan. Kok melambangkan? Kok kapan? Kapas. Padi dan kapas. Bahasanya boleh beda-beda nggak apa-apa, yang penting intinya sama. Udah Bu. Sudah. Bu, kalau jawabannya beda nggak apa-apa kan, Bu? Ya apa-apa, intinya sama. Bu, kalau kucing luar negeri sama kucing Indonesia bahasanya beda nggak, Bu? Kalau apa? Kucing luar negeri sama kucing Indonesia nanti bahasanya sama atau beda, Bu? Kucing apa? Kok kucing? Kucing luar negeri sama kucing Indonesia bahasanya beda nggak, Bu? Bahasa. Sama-sama ngomong meong dong. Iya, masa anjing di luar negeri, kucing di luar negeri Bu, ngomongnya jawabanku beda nggak apa-apa ya Bu, tapi ada juga di buku cetak. Iya, intinya sama sayang. Udah, Bu. Mungkin tulisannya beda, nggak apa-apa. Intinya Udah, Bu. Aku lihat di buku paket. Padi dan Ya. kapas melambangkan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yaitu sandang atau pakaian dan pangan atau makanan. Ya, oke. Sudah, Bu. Nah, kalau lebih lengkapnya nih ada karena padi dan kapas termasuk kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang melambangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dedek. Nomor 5 apa tadi? Nggak tahu. Nomor 5 sandang, pangan, dan sandang. Nah, tuh udah dikasih tahu temennya. Sandang pangan kapan? Ya, nomor 5 ini. Bisa pakai ini, bisa pakai bahasa kalian. 7, Bu, apa Bu nomor 7? Nggak ada soal nomor 7. Sampai nomor 6. Sampai nomor 6 aja. itu jawaban nomor berapa Bu? 6 sayang. 6 tuh ada tulisannya 6. Nanti nggak bisa, Bang. Nggak difoto kan Bu? Ya ditulis dong. Enggak, Bu. Enggak ini, Bu. Nggak dikirim ke, nggak difoto kan Bu? Oh, di foto itunya tugas kalian. Bu, saya sudah. Difoto nggak Bu? Nggak usah lah. Anak-anak kan sudah ini. Coba di ini aja. Nanti dibuka catatan kalian. Kita mau lihat. Nyatet apa enggak dari tadi ini.
Yang sudah boleh dilihat. Apanya, Bu? Ya, catatan kalian. Oke. Bu, aku dari keluar, tadi, Bu. Bu, aku keluar. Catat, Bu, banyak, Bu. Udahan, Bu. Ya, oke Feli. Bisa. Apalagi? Bisa. Heru Cahya, Ai, Saya Glory, Sandi, Elzo, Kathleen, Gusti. Woi, udah banyak yang selesai. Ya, oke, Saya thank sudah you. selesai. Claire. Oke. selesai. Ya, good. Udah selesai tugasnya, Bu, aku. Udah dong. Keluar lagi makan keluar. Ya, Bu Mita sambil mengingatkan lagi. Ya, nak. Tugasnya difoto nggak? Nggak usah. Bu Mita udah lihat dari sini. Udah boleh lift belum, Bu? Belum, Bu Mita ngingetin dulu. Untuk anak-anak lomba HUT RI apa aja? Lomba Baca proklamasi, Bu. baca proklamasi. Terus Acara bendera virtual. ya mengucapkan HUT RI bersama keluarga. Udah aku, Bu. Terus yang bersama wali kelas. Ya. Untuk upacara itu upacaranya ini bukan di lomba ini ya. Nanti kita pas tanggal 17 Agustus kita upacara virtual. Bu, Ya. Udah ini Bu Mita tutup. Virtual itu apa, Bu? Apa, Nak? Selesai, Bu. Virtual itu apa, Bu? Virtual itu ya kita melaksanakan secara online secara Tunggu dulu, daring. Bu. Sebentar, Bu. Iya. Bu Mita. Bu, jawaban nomor 6 mana? Ini di layar. Karena Padi dan Kapas termasuk kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang melambangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita, Ya, Bu. Pak Rompet, Bu. Pak Rompet. iya Pak. Anak-anak. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Robert. Ya, Pagi, Pak. jadi Pak Guru mau kasih pengumuman sebentar. Untuk lomba HUT RI, Bu Mita, kelas Bu Mita belum buat toh? Belum. Yang untuk wali kelas itu? Belum. Nanti tak gabung mix. Iya. Ya. Jadi gini, untuk kelas untuk besok itu kita Zoom lagi, cuman nanti kita itu aja Bu ya. Bu Mita kelas B sendiri, kelas Nanti A di break sendiri Bu room ya. aja Pak. Hah? Di breaking room. Apa sih break room? Nanti dipisah di situ aja. Oh iya. Oke. Nanti Oke anak-anak, tolong besok, ayo dengarkan dulu ya. Tolong besok disiapkan kalian buat atau beli bendera merah putih kecil. Ayo dengarkan. Kalian buat. Suaranya, Pak. Angka berapa yang Hah? guru? Yang lain mute dulu, mute dulu semua. Ya, mute dulu, dengarkan. Nah, ini masih dengar suara siapa ya? Punya siapa ya? ada yang zoom-nya double tuh. Oh, udah ya di mute kan biar nggak kedengeran. Anak-anak, besok kalian siapkan bendera merah putih. Nah, kita besok akan buat video ucapan HUT RI bersama dengan wali kelas. Silahkan untuk yang laki-laki besok menggunakan kaos merah, kemudian yang perempuan menggunakan kaos putih. Nah, kita nanti akan buat ucapan
HUT RI bersama wali kelas. Nah, nanti ketika sudah nge-zoom bersama-sama, nanti kita ucapkan bersama-sama. Nanti Pak Guru buatkan konsepnya, Bu Mita juga buatkan konsepnya untuk kelas 4B, Pak Robert buat konsep untuk kelas 4A. Nah, seperti itu ya. Siapkan bendera kecil anak-anak. Nanti boleh dikasih dikasih pegangan gitu supaya nanti kelihatan. Kayak gini, Paham Pak. anak-anak? Ya, kayak punya Michelle tuh. Kayak punya Michelle udah ada punya tuh. Nah, sekalian, kan nanti kalian itu buat video ucapan HUT RI dengan keluarga. Nah, itu nanti juga bisa dipakai atribut itu. Jadi dipakai saat kalian buat ucapan HUT RI dengan mama atau papa. Paham anak-anak? Pak, Paham? bawahannya apa, Pak? Bawahannya. Bawahannya pakai celana warna hitam lah kalau ada. Tapi kan kalau bawahan biasanya nggak terlalu kelihatan. Ya pakainya celana hitam aja, nggak apa-apa. Paham? Paham. Paham, Paham? Ada? Itu apa harus diikutin ya, Pak? Iya, gimana? Semua lombanya itu harus diikuti. Iyalah, supaya meriah loh. Diikuti kan supaya meriah gitu. Yang proklamasi juga, Pak. Pak, bendera. Ya, kalau proklamasi itu nggak wajib. Dengarkan. Tapi kan kemarin itu udah Pak Guru Data ada banyak tuh. Silahkan yang ingin mengikuti proklamasi, siapkan juga. Silahkan mulai dibuat hari ini. Yang belum buat. Yang sudah buat boleh langsung kumpul ke Pak Robert atau Bu Mita. Paham? 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 Paham. Kita ada tambahan nggak, Bu? Apa, Pak? Ada tambahan nggak? Tidak ada. Pak, kalau bet Iya. lombanya wajib nggak? Ya, wajib. Wajib lombanya. Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas,